out of the box deh kalau kita lihat dari jalurnya nih. Nggak langsung tusuk ke tengah, nggak langsung directly masuk ke tengah circle, tapi dia berusaha Iya. untuk ngambil area-area di pinggiran dulu. Tolong bro, nyangkut bro. Nampaknya tadi ditabrak nih. Nah, harus tabrak dulu. Nah, Nah. itu dia. Cukup membuat payah diri sendiri ya. Ya gimana? Bikin capek diri Ya sendiri. gimana lagi Ya, gitu. betul. Soalnya kalau misalkan kendaraan di Vikendi kan apapun itu yang ada ya udah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, karena lagi-lagi isu kendaraan di Vikendi ini sangat-sangat sulit ya. Kalau kita bermain di Vikendi, kita dapat Dacia itu bisa dibilang ketiban nikmat. Oh, Karena susah sekali untuk mencari. Dan kita lihat kan ini, Suk juga nggak dapet Dacia. Dia mau nggak mau harus menggunakan motor ini dan berganti, bahkan gantinya juga Zima. ya mau gimana lagi gitu. Betul. Mendingan pakai mobil yang tertutup daripada motor yang seperti itu. Karena kalau misalkan nembakin motor di Vikendi itu udah paling enak. Ya, Kayak lebih gampang aja dikontrol spraynya ke arah motor, dan 4M kayak melakukan light rotation juga masuk dari area utara di mana kosong jalur rotasinya. dan kita lihat lagi-lagi 4AM mereka masih akan terus bisa dikatakan nebeng circle terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat di grand final terutama, mereka tuh bener-bener nyari late game dulu. Dan kita lihat Corpay nampaknya harus take down. Akankah di confirm killnya kali ini oleh seorang Godless? Akan coba mencari lagi dengan TG36C. Kali 6 digunakan, mendapat satu orang kembali. Akan coba di revive, namun sudah sangat low. Bahkan dua orang tumbang kali ini oleh seorang Godless. Zeus, ini benar-benar tim yang bisa dibilang unpredictable. Lolos dari wildcard, masuk ke regular season, dan unpredictable gameplay di regular season tiba-tiba juga masuk ke dalam grand final. Dan di grand final kali ini kita melihat di mana perkembangan permainan dari Zeus itu selalu meningkat gitu loh. Kill point-nya selalu ada. Betul. Mereka, Dan ya kan? mereka konsisten untuk dapat kill point dan bisa dikatakan konsisten bisa sampai mid game seenggaknya. Iya, itu dia. Dan kalau kita lihat dari tadi, spraynya mereka sangat-sangat baik. Tapi oh no, kali ini Arrow bakal bertemu dengan Bigetron Red Alien. Seperti tadi prediction dari Sansui, timingnya sangat pas banget. Mereka melakukan, oh my god, ketemu Liquid spray down. Dan kita lihat juga dari Liquid berusaha untuk menghindar. Ini timingnya nggak bagus banget nih. Betul. Liquid udah mulai dikepung juga oleh tim dari Aerowolf. Dan Potato nampaknya akan coba melemparkan bom untuk ke dalam sebuah compound. Ada Liquid di dalam sana, meledak tapi Liquid tidak terkena damage sama sekali. Dan kita lihat Super Una harus dipulangkan begitu saja oleh seorang Liquid karena tidak bisa diselamatkan. Dan ini adalah yang tadi benar-benar gue prediksi akan terjadi, tapi gue mendoakan nggak terjadi gitu. Tapi ternyata akhirnya harus terjadi. Wah, Sayang Sansui sekali. ini. Wah, Sansui. Bukan saya dong. Oke. Kita bakal fokus dulu dengan fight yang bakal dilakukan oleh Aerowolf dan juga Bigetron Red Aliens. Potato terkena splash damage yang cukup lumayan, tapi untung masih bisa menghindar juga. Bakal back off sedikit untuk melakukan healing dan reset positioning terlebih dahulu. Betul sekali, dan kita saksikan nampaknya di sisi lain Ryzen akan coba melakukan flank dengan Dacia-nya. Nampaknya akan coba mundur terlebih dahulu untuk melakukan setup lagi. Luxi juga bersama pemain Bigetron yang lainnya. Nampaknya mereka akan coba di-spray kali ini oleh seorang Renaldi. Bisa memberikan damage namun tidak bisa men-knockdown satu pemain dari Bigetron. Ya, ini wise choice sih yang dilakukan oleh Bigetron Red Aliens. Daripada harus maksain fight terlalu lama di pinggiran circle, lebih baik gue pindah, cari compound yang baru. Nggak mau bermain terlalu banyak resiko juga, tapi kayaknya dari Aerowolf nih masih mencari ya, masih berburu player-player juga. Bisa dilihat dari pergerakan dari Hazelnuts, masih open scope juga. Bahkan kali ini akan berusaha untuk menyelamatkan mobilnya terlebih dahulu. Dan kita lihat ini dia Super Una yang tadi bisa men-take satu orang, namun dia sangat-sangat low dan akhirnya terkena oleh seorang Liquid. Dan Super Una nggak bisa diselamatkan karena jarak cukup jauh dari satu pemain dan pemain yang lainnya dari Aerowolf. Ya, untung banget masih bisa diselamatin ya tadi ya Super Una. Oh, nggak bisa. Nggak ya? Akhirnya nggak bisa karena Aero hilang satu, itu Super Una tadi. Yang bisa iya. diselamatin itu si Hazelnut-nya. Kalau nggak salah. Iya, benar-benar. Tadi soalnya tiba-tiba kelasnya cepet banget dan kamera udah bergeser juga, dan kali ini kayaknya mereka sedikit back off aja. Jaraknya memang masih cukup berdekatan antara Bigetron Red Aliens dan juga Aero Climax. Cuman lebih bisa dibilang mereka buying time dari Bigetron sendiri. Ya, betul. Dan kita lihat Hazelnut juga menjadi satu orang yang berada di compound tersebut bersama dengan pemain-pemain Bigetron. Sementara dua pemain dari Aero yang lainnya, yaitu Renaldi dan juga Potato, berada jauh di belakang untuk memantau pergerakan dari Hazelnut. Ya. Dan Bigetron ini dia ngelakuin reposition. Menurut gua dia untuk nyelamatin mobil-mobilnya sih. Kalau misalkan dia terlalu lama naruh mobil di situ, itu bisa juga bakal dihancurin sama player-player dari Aerowolf. Ini hal yang tidak kita inginkan, tapi harus terjadi karena dua-duanya ini sama-sama buying time untuk nungguin circle berikutnya nih. Betul sekali. Ya, balik lagi ini adalah Battle Royale. Siapa yang ada di depan itu pasti akan langsung dihajar Tijal, karena enggak ya nanti kita yang dihajar.
Iya betul juga dong. Kita nggak ngajar, kita yang dihajar dong. Oh iya benar, soalnya lu ngomong kita, jadi gue POV-nya itu gue yang Oh, main iya. gitu ya. Enggak ya, berarti maksudnya tim-tim tersebut. Betul. Tapi kayak ini kalau kita lihat dari Bigetron Red Alliance sama Arrowwolf juga dua-duanya sama-sama saling timpuk-timpukan utilities. Jadi kayaknya sayang banget nih utilitiesnya dibuang sia-sia untuk di circle kedua kali ini. Nampaknya ada sebuah flank yang cukup baik dilakukan oleh Sulang Zaxi kali ini, akan coba mencari ke pemain-pemain dari Aero dari POV yang lainnya. Ini bisa menjadi kartu as untuk Bigetron melihat pemain Aero maksud saya di area sebelah kiri ada Hazelnut, sebelah kanan ada Potato dan satu lagi Renaldre. Ya, Bigetron Red Alliance ngambil jarak yang lebih dalam lagi. Jadi bisa di-cut banget ini rotasi dari Arrowwolf. Mesti ada timing yang tepat supaya bisa Arrowwolf dapetin jalur rotasi yang lebih aman. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Hazelnuts masih proning aja, nungguin, ngeliatin terus-menerus. Bigetron Red Alliance nggak mau ngelepasin loh, masih nungguin aja di tempat yang sama, Sunscreen. Ya betul sekali, mereka masih menahan di area sana karena mereka masih masuk ke dalam circle-nya. Sementara itu dari Aero, mereka harus segera melakukan rotasi karena mereka akan terkena damage terus-menerus dari blue zone-nya. Ya, ini kalau misalkan mereka tetap maksain fight, Hmm. sayangnya adalah utilitiesnya habis, terkikis, darahnya juga terkikis juga, armor juga makin retak gitu. Ya, dan bisa diketahui kalau seperti itu bisa dikatakan siapapun yang menang sama aja menangnya itu menang-menang rugi. Nggak Ya. menang 100% karena mereka harus sama-sama bonyok-bonyokan. Bener banget, menangnya nggak puas gitu loh, karena dengan utilities mereka yang banyak terkikis juga, dan jadinya begitu mereka masuk ke circle berikutnya pun udah bukan dalam kondisi yang prima. Dan betul sekali, kita berganti ke arah yang lainnya. Ini dia Matic yang bermain dengan cukup baik dari tim Navi sejauh ini. Kita lihat ada tim DA juga berdekatan dengan Navi, dan di sisi lain ada Ewan yang coba melakukan tembakan-tembakan ke arah tim Navi. Oh tidak, ternyata dari Navi yang akan coba mempressure pemain-pemain Ewan. Ya betul sekali, masih diberikan pressure terus-menerus, cuman harusnya sih nggak bakal ada inisiasi fight. Dimana kalau kita lihat dari area compound mereka juga dipisahkan oleh jalanan, jadi secara otomatis kalau misalkan memang mau melakukan fight, itu bakal harus ada setup smoke yang banyak juga. Betul sekali, dan di sisi lain nampaknya dari seorang Heaven dan juga Cari dari tim ASL masih berada di sebelah compound. Mereka masih nyaman juga, seperti yang kita tahu Vikendi mereka ada di dalam compound dan mereka masih cukup aman. Di sisi lain Frozen, ini dia bermain di Vikendi, harusnya di rumah dia. Ini Frozen bener sih. Let it enggak. Oke, kita balik lagi, fokus lagi. Ini yang gue nggak pengen lihat karena biasanya Konina Power itu sering banget nge-cut rotasi dari Bigetron Red Alliance. Entah kenapa biasanya Konina Power yang udah dapet area lebih dalam terlebih dahulu. Jadi biasanya tuh kayak palang pintunya ini Konina Power. Mereka udah setup duluan biasanya. Udah kayak gitu. setup duluan, bener banget. Dimana Bigetron Red Alliance baru masuknya belakangan dan Airwolf masih ada berada di belakang mereka. Kalau misalkan mereka tiba-tiba bertemu di satu kota ini bakal menjadi malapetaka sih buat mereka semua. Betul sekali, dan Bigetron bersama dengan Aero mereka harus nyebrang dari pulau sebelah kanan menuju ke arah sebelah kiri berarti. Ke arah di mana circle-nya berada kali ini, dan Aero tadi memilih untuk muter jauh karena mereka tahu di sana sudah sangat menumpuk banyak sekali pemain-pemain dari lawan-lawannya. Betul sekali, tapi kali ini kita mau melihat dari 4M yang sedang berusaha untuk nge-push area barikade defensif dari tim Secret. Saling trading knock pun terjadi. iShots masih berusaha untuk mencari ke depan, spray down tapi nggak berhasil. Sinhe masih terlindung oleh pohon Vikendi. Betul, dan kita lihat kali ini Sinhe melakukan spray ke arah depan dengan Thompsonnya bisa mendapatkan satu orang. iShot harus ter-take down oleh seorang Sinhe, dan di sisi lain nampaknya tim Secret juga tidak mau kalah. Hasaki ter-take down dan juga satu pemain dari tim Secret juga harus ter-take down. Trade knock terjadi di mana-mana. Oh no, last man standing, Matoy. Lagi-lagi gue sering banget ngelihat Matoy menjadi last man standing juga kali ini. Mungkin karena memang area yang Matoy jaga tuh biasa di backline ya. Kali ini rush dari tim Secret udah rontok satu persatu. Bakal sulit juga kalau mau di revive. Waktu mereka miliki hanya 50 detik kali ini kalau kita bisa bilang. Dan ini dia, Matoy akankah menjadi hero untuk di Secret, tapi dia sudah terpress, benar-benar udah ketahuan di mana posisinya. Pergerakan dilakukan oleh Span, mengokang bomnya akan coba dilemparkan, namun membuka terlebih dahulu G36C-nya melakukan pressure ke arah Matoy. Matoy akan coba lari terlebih dahulu dengan dasianya menuju ke arah Yuhai, akan coba melakukan revive. Akankah berhasil kali ini? Punya cekungan sih. Masih berusaha untuk menyelamatkan temannya, tapi Sven kayaknya nggak bakalan ngebiarin. Sudah mulai dimasak, granat dilempar ke depan tapi terlalu jauh, nggak bakal connect pastinya. Akan coba di-push kali ini, bergerak kali ini Sven melakukan spray ke arah depan. Matoy ter-take down, tersisa satu orang.
Suhaik yang sedang low SP. Akankah bisa mendapatkan orang terakhir dari tim Secret Spray ke arah depan? Dan itu dia, tim Secret pun dipulangkan oleh 4AM. Lagi-lagi 4AM menunjukkan permainan yang sangat-sangat luar biasa. Yes, betul sekali. Retake area kembali dilakukan dan Footballist pun memulangkan PW88. Sudah ada 3 tim yang pulang di awal game. Di mid game. Betul, kita lihat kali ini dari seorang Raum juga akan coba melakukan setup smoke terlebih dahulu dari sisi atas Shinhei. Dengan kali 6-nya M4 digunakan akan coba men-spot area-area bawah. Karena di bawah tadi dia melihat ada satu pemain dari tim Navi nampaknya tadi terspot oleh Freya. Ya betul, dimana kita lihat Navi juga sedang melakukan rotasi. Satu mobil aja yang mereka gunakan. Ini satu untuk bertiga ya berarti? Ya. Soalnya satunya lagi Matic itu udah knockout. Betul, dan akan coba ditinggalkan di belakang nampaknya Matic. Ya bakal ditinggalkan begitu aja. Mereka nggak mau wasting time juga. Mengingat ini udah circle keempat, masuk circle 5 itu bakal udah sakit Vikendi dengan speed 1x1, 1,1 kali. Nah, keselipet kan? 1 kali 1. Footballist ketangkap sama ASL dari kejauhan. Penyelamatan yang coba akan dilakukan oleh seorang Raum ke arah satu temannya, Lovazin tadi di dalam sebuah shake. Nampaknya terpantau oleh pemain-pemain dari ASL. Ada even juga dengan G36C-nya. Kali 4 digunakan oleh dirinya dan 2 orang terkena knockdown di shake sana. Ya, dimana kalau kita lihat positioning spray dari Abrupt Slayer pun enak. Dia ngepron masih bisa dapetin angle shot ke arah Footballist. Dan ini kalau misalkan Footballist pun berhasil di revive, mau keluar, dia butuh banget setup smoke yang banyak. Karena kita lihat dari positioning ASL tuh ngelok ke arah depan banget gitu. Benar-benar nggak ngasih celah untuk pemain-pemain Footballist masuk ke dalam shake itu. Kalau ada satu pemain yang masuk ke sana, pasti akan ditembak bareng-bareng. Ya betul, kelihatan lah, kelihatan kakinya dikit, kepalanya dikit, pasti udah langsung di spray. Soalnya udah kelihatan dari posenya ya, pose ASL udah ngepron gitu kan. Mantau. Iya, kalau itu kayak pose-pose kalau kita lagi mau nge-cut rotasi orang yang lagi turun dari high ground gitu. Oh iya benar. Ya kan? Ya benar-benar kalau ada kelihatan satu orang dipilih yang depan apa yang belakang, tembak bareng-bareng. Iya benar banget. Terus hitungnya bareng-bareng. 1, Iya. 2, 3, spray. PUBG kaki. Gas. Oh no, Liquid kali ini sedang berusaha masuk ke dalam rumah pun damage-nya cukup banyak yang diterima oleh Liquid. Military vest-nya tadi udah cukup hampir pecah ya. Betul, dan kita lihat nampaknya dari tim Bigetron juga masih lengkap mereka dengan 4 punggawanya akan coba dipush ditahan maksud saya oleh seorang Frozen akan terus melakukan tembak. Hati-hati Frozen. Hampir kenok oleh tembakan sendiri dong. Itu Hati-hati, ada gas can. Ada bensin di depannya. Gue jadi inget ini loh, konten kreator siapa? Aura ya? Dia main PUBG, nembakin gas can lagi ngepron. Oh iya bener. Meledak. Itu kayak jadi deja vu aja gue. Bener. Niat dia itu mau ngepres posisi dari Bigetron supaya Iya. dasianya tadi diledakin gitu. Kali ya tapi. Dan kali ini dari Nova ternyata diam-diam sudah mulai memantau di depan sana. Ada Sinister yang tertangkap oleh Red Dot Side. Ya betul sekali, nampaknya kita lihat kali ini dari sisi lain Sinister harus take down. Dante akan coba menyelamatkan. Ada juga pemain-pemain dari Ewan yang lain namun sudah terpantau oleh pemain-pemain dari tim Nova. King, Paraboy, dan yang lainnya ada di area high ground melihat pergerakan dari Ewan. Ya betul sekali. Tapi begitu knock pun dari Nova nggak ada inisiasi buat lanjutin ya. Lebih ke arah berusaha untuk nyulik dari kejauhan aja. Masih di tapping-tapping terus juga dan bahkan kita lihat dari Jimmy masih mendapatkan Sinister kembali. Baru di revive knock lagi. Langsung ke knock lagi karena ternyata Jimmy ada di area yang berbeda dan kita lihat kali ini akan coba melakukan push bersama-sama. 3 orang akan melakukan bala bantuan ke arah depan. Jimmy mencari pemain-pemain dari Ewan. Mereka mau nggak mau harus masuk ke dalam circle dan palang pintunya adalah Ewan. Nah ini dia akhirnya Nova langsung saja gaspol ke arah depan. Jimmy bermain di arah atap berusaha untuk mendapatkan vision lebih lagi. Ewan pun terkena blue zone, nggak bisa bertahan terlalu lama kalau misalkan memang mau masuk ke fase berikutnya lagi. Ya, kita lihat nampaknya mereka akan terus bertahan, akan terus melakukan defense. Namun dari seorang Paraboy juga ada di area bawah. Kita lihat kali ini Jimmy masih dikirim untuk di arah atas. Dante tidak bisa diselamatkan. Dia harus dipulangkan begitu saja oleh seorang Jimmy. Dan kita lihat masih ada satu pemain, Jax nampaknya, yang berada di blue zone juga. Setup dari Nova ini benar-benar ngunci pergerakan dari Ewan. Kalaupun mau masuk bakal ketangkep kali ini dari Order. Udah mulai memasak, granatnya bakal dilemparkan ke depan. Tapi Jax sudah mulai membuka tembakannya, bakal ketahuan juga. Akhirnya ditembakin oleh Order pun ter-take down. Tersisa 6ix9ine di belakang. Ya, 6ix9ine menjadi harapan terakhir untuk Ewan. Namun posisinya masih cukup dekat dengan tim Nova. Pasti dia akan coba dicari kali ini. Dilemparkan granat ke arah depan. Dan ya dipulangkan begitu saja oleh seorang Order.
Last man standing ya, masih nungguin aja, dia nggak mau terlalu gegabah, berusaha untuk nungguin sampai Nova cabut. Dia tahu soalnya nih, A1 udah dikunci. Ya. Di depan juga masih ada tim lain, masih ada Footballist, masih ada tim Secret juga, tim Secret Gen. Dan kita lihat nampaknya circle kali ini mengarah ke arah pemain-pemain dari Indonesia. Ada Aero dan juga Wow. Bigetron yang masuk ke dalam circle-nya. Namun kali ini Potato harus tertakedown sayang sekali oleh tim KP nampaknya. Wah, masih dengan 3 tim kali ini. Three-way showdown masih terus berlanjut juga. Konina Power akan berada di antara mereka berdua, menjadi penghalang antara Aerowolf dan Bigetron. Frozen masih through the smoke, berusaha untuk mendapatkan hit mark atas player-player, tapi nggak ada orang siapapun di situ. Iya, tidak ada siapapun tadi. Spray to the smoke yang hanya sia-sia saja oleh seorang Frozen. Mencoba-coba tadi namun tidak mendapatkan siapapun. Bigetron masih bertahan di sana. Spray ke arah depan. Oldboy akan mendapat satu orang dari tim DA kali ini. Spray ke arah depan dan Oldboy harus tertakedown oleh seorang Silas. Iya, ini dia palang pintunya. Silas menjadi rusher yang cukup galak dan Race pun memulangkan Navi. Satu tim dipulangkan oleh Clash Digital Athletics. Betul sekali. Namanya Race tadi dia muter gak tahu. Pemain Navi tidak sadar kalau di belakang ternyata masih ada satu orang lagi yaitu seorang Silas. Nah, itu dia ledakan mobilnya sih tadi yang membuat mereka pulang. Dan Lutz kali ini di dalam sebuah sek akan coba di-press oleh tim TSJ. Akan coba dicari pemain-pemain dari tim Footballist di dalam sek tersebut. Sudah ketahuan posisinya, dilempari tadi ada sebuah molotov, ada sebuah bom juga dilempar ke arah depan. Akan coba di-push kali ini dari kanan kiri. Dua orang maju ke arah depan dan dia langsung dibuang begitu saja. Tapi satu orang harus tertakedown dari tim TSJ. Akan coba ditinggalkankah? Karena circle sudah sangat-sangat sakit sekali. Ini sakit kayaknya. Susah banget sih. Ini berusaha untuk nahan dan semuanya dipulangkan sama Blue Zone. Sayang sekali, tim Secret Gen harus dipulangkan karena terkena damage dari Blue Zone yang sangat-sangat sakit. Dan kita berganti ke arah yang lainnya. Ini adalah fight yang terjadi antara tim KP yang ada di tengah-tengah antara Aero dan juga Bigetron. Hazula mendapat satu orang tadi dari tim KP yaitu seorang Frozen. Yes, betul. Kita bakal lihat ya gimana nih circle-nya ke mana circle-nya akan berpindah. Ini kalau misalkan circle-nya pindah ke arah mereka bisa aja nahan sampai top 3. Tapi Betul. kalau misalkan gesernya keluar dari area Aerowolf, Bigetron dan Konina Power, ini bakal menjadi malapetaka. Dan ternyata keluar dari area Bigetron dan juga Aero ada di area open field yang mana itu nggak ada tim yang masuk ke sana. Ini bakal jadi maraton sih. Dan timingnya ini bakal harus dimainin banget. Nggak bakal bisa terlalu cepat ataupun terlalu lambat masuk ke dalam circle. Bigetron masih lengkap berempat, Alpha 7 masih lengkap berempat. Betul sekali, dan ASL berada dalam circle paling dekat dengan circle-nya. Hazelnut akan coba maju berganti dengan FFP kali ini, berganti dengan TPP kembali mencari-cari di mana komposisi dari lawan-lawannya. Ada Dim Konina Power yang sedang melakukan revive di depan sana. Hazelnut harus bergerak sekarang dengan smoke yang sudah mereka bangun. Mereka sisa berdua ya. Ini mereka harus cari jalur rotasi yang out of the box dan smart sih. Gak bisa masuk dari jalurnya Konina Power. Pun kita lihat dari Hazelnut dengan kawannya sudah mulai menyicil, bergerak maju dan bergeser ke arah yang lebih baik lagi. Ya, namun ini adalah ciri khas VKD di mana nantinya circle akhir akan berada di area open field dan itu akan menyulitkan semua tim untuk mengarah ke arah sana. Iya. 25 detik yang tersisa waktu untuk para tim ini melakukan setup dan bergerak masuk ke dalam, masih terus through the smoke memberikan pressure, suppressing ke arah depan. Dan Bigetron lihat sudah ada 2 playernya naik Dacia, bakal bergerak atau tidak. Oke, checkpoint dulu, ngumpul